Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 2 Politeknik Pengayuman Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Laskar Tegar Manggule, STB 5461, Prodi Bimbingan Kemasyarakatan B. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua mengenal lebih dekat sebuah pulau yang selama ini dikenal sebagai Alcatraznya Indonesia, yakni Pulau Nusa Kambangan. Tapi tahukah kamu, Nusa Kambangan bukan hanya tempat bagi narapidana berisiko tinggi, tapi juga bagian penting dari sistem pembinaan di Indonesia. Nusa Kambangan adalah sebuah pulau yang terletak di wilayah Cilacap, Jawa Tengah. Pulau ini dikenal sebagai kawasan tertutup dan memiliki sejarah panjang sebagai tempat pelaksanaan pidana bagi para narapidana kelas kakap. Dikelilingi laut dan jauh dari pemukiman warga, Nusa Kambangan menjadi lokasi yang ideal untuk menjaga keamanan tingkat tinggi. Namun, lebih dari sekadar tempat penahanan, pulau ini juga menjadi pusat pembinaan dan pemasyarakatan bagi mereka yang pernah terlibat dalam kejahatan serius dan bahkan kejahatan luar biasa seperti narkotika, terorisme, dan pembunuhan. Nah, tahukah kamu, di pulau ini terdapat 9 lembaga pemasyarakatan yang masing-masing memiliki fungsi dan kategori risiko tertentu. Berikut adalah nama-nama lapas tersebut. Yang pertama, lapas kelas 1 Batu, yaitu untuk narapidana dengan pengamanan super maksimum. 2. Lapas kelas 1 Besi dengan pengamanan maksimum. 3. Lapas kelas 2A Permisan, salah satu lapas tertua tempat pembinaan dan pengamanan maksimum. Selanjutnya lapas kelas 2A Kembang Kuning, lapas minimum security diperuntukkan bagi narapidana yang sudah menjalani masa pembinaan akhir. Selanjutnya lapas kelas 2A Karanganyar, khusus untuk pengamanan maksimum. Selanjutnya lapas kelas 2A Pasir Putih, dikenal menangani kasus terorisme. Selanjutnya lapas kelas 2A Nirbaya, khusus pembinaan tertentu. Lapas kelas 2A Wijayapura, pintu gerbang menuju Nusa Kambangan dari daratan. Yang terakhir lapas kelas 2A Terbuka, tempat pembinaan lanjutan untuk narapidana menjelang integrasi ke masyarakat. Ada 3 alasan mengapa Nusa Kambangan termasuk tempat yang aman untuk narapidana. Yang pertama, tempat Nusa Kambangan termasuk lokasi yang terisolir dan hanya memiliki satu jalur masuk yang resmi. Selanjutnya, yang kedua, berhadapan langsung dengan ganasnya ombak Samudra Hindia. Jadi, Nusa Kambangan terpisah dengan pulau lainnya. Selanjutnya yang terakhir, masyarakat dapat membantu mengawasi narapidana. Nusa Kambangan bukan sekedar tempat untuk mengurung narapidana. Pulau ini adalah simbol dari proses pembinaan, rehabilitasi, dan pemasyarakatan. Dengan kondisi geografis yang tertutup, Nusa Kambangan menjadi tempat ideal untuk menjaga keamanan nasional dari narapidana dengan risiko tinggi, memberikan pembinaan yang fokus dan terstruktur tanpa intervensi eksternal. Selanjutnya menjalankan program deradikalisasi dan rehabilitasi narkotika, dan menjaga stabilitas lapas lain dengan memindahkan narapidana berisiko tinggi ke sini. Di masa depan, saya membayangkan Nusa Kambangan bukan hanya sebagai penjara berlapis baja, tapi sebagai pusat pembinaan nasional yang lebih modern, humanis, dan terintegrasi. Teknologi keamanan bisa dikombinasikan dengan program pembinaan berbasis keterampilan, keagamaan, dan digital. Bayangkan, narapidana yang dulunya pelaku kejahatan besar bisa keluar sebagai pribadi baru, terampil, dan siap kembali ke masyarakat. Jika pengelolaan Nusa Kambangan terus ditingkatkan, Indonesia akan memiliki model pemasyarakatan yang tidak hanya menakutkan, tetapi juga mengedukasi dan menyembuhkan. Jadi, itulah sekilas tentang Pulau Nusa Kambangan. Perlu pengharapan bagi mereka yang ingin berubah dan memperbaiki diri. Sekian, terima kasih.